Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk semuanya para pemirsa dimanapun Anda berada. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk para pemirsa semuanya, di kesempatan kali ini saya mencoba lagi upload sebuah video dimana saat saya memperbaiki sebuah blender dengan merek Miyako ya. Untuk seri Miyako nya bisa kita saksikan di tampilan video ini. Jadi sebelum kita lanjut untuk menyaksikan videonya, inilah casing ya daripada blender yang sudah saya bongkar ini. Jadi tadi untuk proses pembongkaran tidak saya videokan. Dan ini untuk serinya ya, BL151GF. Jadi blender Miyako BL151GF. Baiklah, untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, singkat cerita, untuk video ini pagi-pagi berdatangan seorang pasien membawa sebuah blender dan bilangnya blender ini rusak dengan keluhan tidak hidup sama sekali ya. Sudah dicocokkan, sudah diceklak, tetap tidak mau hidup. Dan langsung saja setelah saya terima, langsung saya coba untuk menyalakan blender tersebut. Memang benar apa yang disampaikan empunya, yaitu tidak mau mutar sama sekali. Di situ saya langsung menganalisa untuk kerusakan ya, tetapi dari luar dan belum melakukan pembongkaran pada blender ini. Setelah saya mengetesnya ya, langsung saja saya sampaikan ke empunya bila mana blender ini harus ditinggal dulu ya. Dan sebagai langkah kelanjutan ini saya sedang memprosesnya ya, menganalisa kerusakan blender tersebut. Jalur demi jalur saya coba tes ya menggunakan tester. Dan di sini diketemukan yaitu kumparan ya, atau koilnya putus alias tidak nyambung di salah satu kumparan. Nah, ini proses mengetes ya, proses menganalisa kerusakan pada kumparan. Dan di sini diketemukan koil yang putus. Untuk mempersingkat di sini saya langsung menyambungnya ya, bisa kita saksikan bersama-sama saat saya menyambung daripada koil yang putus. Nah, dikarenakan tadi koil yang putus sangat mepet sekali ya, dan saya putuskan untuk mengambil atau mengurangi bulungan pada koil tersebut.
untuk langkah selanjutnya di sini saya mengupas terlebih dahulu daripada email ya atau lapisan yang ada pada tembaga tersebut. Dan dilanjut untuk menyambung ke kabel yang menuju ke arang ya, atau bisa juga disebut cool booster. Dan setelah saya sambung seperti ini, bisa kita saksikan bersama-sama saat saya mengetes. Alhasil di sini sudah bisa menyambung ya. Dan saya lanjut untuk merakitnya kembali seperti semula ya. Ini ada dudukan kecil untuk masuknya kabel seperti ini untuk proses mengembalikan kabel yang tadi sempat saya bongkar. Dan untuk memastikan saya coba cek lagi, alhasil sudah nyambung ya. Setelah mengetahui sudah bisa menyambung kembali, langsung saja saya lanjut merangkai lagi seluruh komponen-komponen yang ada pada blender tersebut ya. Termasuk ini angker ya, jadi untuk angkernya saya pasang kembali dan dilanjut untuk menutup pakai bushing ya. Ini bushing bawah ya, jadi ada dua bushing di sini, di atas satu, di bawah satu. Dan setelah itu langsung saja saya pasang bautnya seperti ini. Nah, setelah selesai untuk perakitan, di sini saya akan mengetes kembali ya. Namun sebelum mengetes, ini saya pasang lagi cool boosternya ya, untuk bisa mengetes melalui cucukan jalur utama pada blender ini. Di sini saya membutuhkan koneksi cool booster ya, biar nanti bisa dites langsung melalui cucukan kabelnya. Dan setelah selesai untuk merakit cool boosternya, di sini yang dimaksud ya dengan mengetes langsung melalui kabel cucukan, jadi seperti ini. Di sini saya menggunakan tester untuk mengetes ya pada cucukan blender tersebut. Alhasil sudah nyambung ya, ditandai dengan jarum avometer yang bergerak naik sesuai dengan tombol pada blender ini yang ditekan. Dan di sini saya sudah merangkai di keseluruhan mesin blender ini, alhasil sudah bisa nyala kembali. Baiklah para pemirsa semuanya, saya rasa cukup sekian dulu video dari saya kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.